Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kajian Sabtu pagi, baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui streaming YouTube. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu lagi. Hari ini agak terlambat karena harus mengikuti sambutan manasik haji untuk anak-anak. Peragaan manasik haji, bukan manasik haji ya. Peragaan manasik haji. Ada yang hadir di sini sekitar 1.300-an. Kemudian yang di masing-masing sekolah, yang luar Jabodetabek, hatta Cianjur pun datang kemari. Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, itu semuanya online di masing-masing sekolahnya, tapi merelay dari sini. Dan insya Allah sekitar 2.500 anak-anak TK seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini bekal yang sangat berharga bagi mereka untuk mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji, bagian dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memanggil orang-orang untuk haji itu sudah ditentukan di sana. Kita ini termasuk yang dipanggil apa enggak? Itu sudah dipanggil sejak di azali, di alam azali sana, sejak dipanggil. Saya sampaikan ada 4 panggilan orang hidup itu. Pertama, panggilan azan, kan ayatnya itu adzin bin nasi fil hajj. Yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Dan panggillah. Nah, itu adzan, panggilan. Yang pertama kali adalah panggilan kelahiran. Waktu lahir kita ini dipanggil untuk muncul di muka bumi, ya. Yang tidak hadir, ya nggak ke muka bumi. Nah, kita hadir. Sudah berapa tahun kita hadir nih? Ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang ini. Tapi semua kita ini pernah dipanggil untuk lahir. Nah, yang nggak pernah dipanggil untuk lahir, ya nggak jadi lahir. Baru 3 bulan di perut hilang. Ada yang hilang begitu. Katanya hamil anggur. Katanya hamil anggur atau hamil apel. Apel apa anggur? Adzanul wilada. Adzan al-wilada. Adzan kelahiran. Ada lagi adzan sholat. As-sholah. Semua orang dipanggil nih. Hadir apa tidak hadir? Masih hadir itu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh dipanggil. Adzan sholat. Melaksanakan atau tidak melaksanakan? Melaksanakan bahagia, tidak melaksanakan sengsara. Adzanus sholat. Nah, yang ketiga, adzan al-hajj. Haji wal umroh. Semua dipanggil. Sejak zaman azali panggil. Bu Ani, kamu nanti kamu dipanggil azan, panggil haji gitu. Akhirnya labbaik Allahumma labbaik. Menjawabnya labbaik Allahumma labbaik. Labbaiknya tahun berapa itu, Bu? Labbaiknya tahun 92. 92 baru. Ada yang setelah 15 tahun, setelah 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada masing-masing beda-beda. Tapi semua dipanggil.
Sebelum lahir sudah dipanggil. Tinggal pelaksanaannya di tahun berapa, di usia berapa. Nah, ini masing-masing beda. Adzanul hajj. Nah, yang keempat itu adzanul maut. Nah, dipanggil. Belum jawab ya. Mau jawab sekarang apa besok? Adzanul maut. Adzan kematian, panggilan kematian. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah panggil nih maut, sudah manggil kita, maka tidak bisa diundur walaupun sesaat. Tidak boleh diundurkan, tidak boleh dimajukan. Ya Allah, saya minta mati di Mekah, di tanah suci. Kalau Allah nggak mau, nggak jadi. Dan nggak boleh itu. Saya minta meninggal di kasur aja ya Allah, jangan di jalan. Nggak bisa. Kata saya jangan meninggal di laut ya Allah, ini jangan Allah. Lah ya ini 4. Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang fikih salat untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok yang agung ini adalah sosok yang menjadi teladan. Di dalam salat pun kita berusaha agar salat kita seperti yang ajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, ini kita sudah bahas ini, kita masuk di sini. Pas kita sedang memperingati hari atau bulan dari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Bahwa beliau adalah teladan akhlak. Teladan akhlak bagi kita semuanya. Nah, kalau pengen tokoh, tidak ada lagi. Tokoh siapa? Nah, tokoh bukan Lenin, bukan. Tokoh siapa lagi? Tokoh idola anak muda. Siapa? Ya, bukan artis tertentu, bukan tokoh tertentu, bukan tapi adalah Rasulullah SAW. Karena beliau adalah la'ala khuluqin azim, berada pada puncak akhlak, khuluq azim, pada akhlak yang tertinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya suka tanya, akhlak itu apa sih? Di Al-Quran diterjemahkan dengan budi pekerti. Di Al-Quran Kemenak itu diterjemahkan akhlak itu dengan budi pekerti. Akhlak itu sebetulnya bentuk jamak kalau di dalam bahasa Arab dari kata-kata al-khuluq. Al-khuluq. Maka di ayat ini khuluq. Ustaz, ini bukan akhlak tapi khuluq. Iya. Karena khuluq itu bentuk mufrad. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Tunggal. Bentuk tunggalnya itu khuluq. Jamaknya jadi akhlak. Nah, yang sering kali dimunculkan di masyarakat kita istilah jadi bahasa Indonesia itu akhlak, bukan khuluq. Ya. Supaya kita paham ini. Akhlak dari kata-kata khuluq. Apa itu? Budi pekerti. Apa itu? Perilaku. Gitu. Perilaku. Perilaku apapun yang kita laksanakan itulah akhlak. Nah, akhlak seseorang itu tergantung pada dorongan dalam hati itu. Dorongan dalam hati itulah yang kemudian memunculkan perilaku. Ketika dilaksanakan itu namanya adab. Apa bedanya akhlak dengan adab?
Jadi akhlak itu dorongan dalam jiwa untuk kemudian bisa atau ingin melakukan sesuatu perbuatan. Itu akhlak. Dorongan dalam jiwa, dorongan yang kencang sekali. Saya harus ke Surabaya. Saya harus pergi ke Al-Azhar ngaji hari Sabtu pagi. Dorongan untuk melakukan sesuatu, lalu berangkat. Nah, itu berangkat itu adalah refleksi dari akhlaknya itu. Nah, ini, nah pelaksanaannya kemudian jalan ke tempat tujuan ke Masjid Agung Al-Azhar, lalu berbuat sesuatu ini, melangkahkan kaki itu, itulah adab. Adab. Ya. Berkaitan dengan orang tua, umpamanya, yang masih punya orang tua. Dorongan untuk membantu orang tuanya, itu akhlak. Akhlaknya bagus. Itu. Terus kemudian datang, menghormati, salaman, mencium tangannya, memeluknya, itu adab. Ya, jadi adab itu pelaksanaan dari akhlak. Refleksi akhlak. Bila akhlaknya bagus, ya, dorongan dalam hati itu bagus untuk melakukan hal-hal yang bagus, maka yang terlaksana, ya, yang terlaksana akan menjadi bagus. Ingin menghormat orang tua tadi, maka kemudian melaksanakannya dengan adab yang bagus. Tetapi kalau dorongan di dalam hatinya itu buruk, berarti perilaku buruk yang akan muncul. Maka akhlak itu ada dilindungi, itu maksumnya Rasulullah. Karena apa? Karena catatan kebaikannya yang luar biasa. Apa kita bisa Pak Ustadz pada tingkatan tertentu? Insya Allah. Insya Allah. Kita nggak tahu itu. Itu yang disebut dengan maksum, atau disebut lain lagi dengan istilah karomah. Ya, apa? Karomah. Ya, dulu di zaman Belanda ada seorang kiai gitu ditangkap, ditembak, nggak kena, gitu. Dibilang, oh dapat karomah. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikannya. Lalu ketika meninggal dikubur, kuburannya jadi kuburan keramat. Nah. Tapi pikiran kita keramat itu bukan mulia, itu karomah itu mulia maksudnya. Keramat itu angker. Lah, salah terjemah nih. Salah terjemahnya nih. Karomah itu terhormat. Nah, di kita keramat tuh banyak jinnya. Pohon ini keramat. Ya, banyak hantunya di situ ini. Ya. Karomah itu mulia. Mulia karena apa? Karena akhlaknya. Ya, jangan mulia karena hartanya. Kalau mulia karena hartanya itu suatu ketika bisa habis hartanya, tidak jadi mulia. Mulia karena akhlaknya. Nah, Rasulullah adalah ala khuluqin azim, di atas segala perilaku yang baik itu. Maka tentu beliau mendapat karomah. Bahkan di atas karomah, yaitu mukjizat. Mukjizat. Ini satu. Bagaimana realnya itu? Real akhlak Rasulullah itu bagaimana? Ini Aisyah ketika ditanya,
tentang khuluq Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibilang Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi akhlak Rasulullah itu macam apa? Al-Qur'an. Berarti kita bisa ikuti, bisa. Gimana cara mengikuti? Baca kitabnya. Baca kitabnya. Umpamanya akhlak tentang berpakaian. Nah, ya kan? Bagaimana berpakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berpakaiannya seperti Al-Qur'an. Dalam hal berpakaian, umpamanya dijaga harus selalu suci. Nah, umpamanya suci, bersih, baik dari hadas kecil, dari hadas besar, dari kotoran-kotoran najis mukhafafah, najis mughaladah, najis yang ringan maupun najis yang besar. Najis yang ringan umpamanya kena kotoran ayam atau kambing atau kerbau umpamanya gitu. Yang mughalado yang besar umpamanya kena apa? Jilatan anjing umpamanya. Suci. Yang kedua, pakaian itu mesti menutup aurat. Aurat umpamanya. Ya, selalu. Yang laki-laki bagaimana, yang perempuan bagaimana. Ada di dalam Al-Quran. Apalagi umpamanya selalu indah, rapi, risha, warisha katanya di dalam Al-Quran itu indah, rapi, tertib, rapi. Bila perlu kasih renda-renda, gitu kan. Nah, itu indah. Boleh ambil juga 4 meter digulung-gulung gitu juga menutup aurat gitu. Tapi ibu enggak tuh, ada pakai bros. Ada pakai ini. Boleh. Untuk indah. Pakai dijahit ukurannya. Ada yang dilipat-lipat, ada yang sampai sini, ada yang ini. Kenapa? Apa itu? Rapi. Perhatikan juga kerapian. Itu akhlak Rasulullah dalam, bahkan Rasulullah itu semprot pakai harum. Kalau ke masjid itu pakai harum. Pastikan bersih, rapi, harum. Nah, yang penting lagi takwa. Walibasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Apa maksudnya pakaian takwa? Baju takwa maksudnya ini? Bukan. Libasut taqwa, baju takwa maksudnya waktu memakainya itu diikuti dengan ketakwaan. Bukan memakainya sambil nyombongin diri. Ada emang? Ada. Waktu berpakaian, pakaiannya bagus, beli dari Singapura, dari Australia, dari Hong Kong begitu, makainya itu sambil menari-nari begitu. Atau sambil agak miring begitu. Kenapa kok ini kok berubah, jalannya kok berbeda? Lihat bajunya dong. Oh, jadi kalau baju itu agak miring. Iya. Kenapa? Karena belinya di Inggris. Itu bukan libasut takwa umpamanya. Nah, ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah tentang makan umpamanya. Ya, tentang ibadah umpamanya. Termasuk tentang sholat. Tentang bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya. Tentang ngobrol gimana. Berbagai hal itu beliau adalah teladan. Akhlak Rasulullah. Ada hadis yang ingin saya sampaikan itu. Barang siapa yang cinta bertemu Allah,
maka Allah cinta untuk bertemu dia. Nah, barang siapa yang cinta ketemu Allah, maka Allah akan cinta bertemu dia. Barang siapa benci bertemu Allah, maka Allah benci bertemu dia. Nggak suka ketemu Allah. Allah juga nggak peduli. Itu. Terus, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan benci kematian? Nggak ada orang yang suka mati. Ada di sini yang suka mati. Saya kepingin kapan ya segera mati saya. Gitu. Ada? Angkat tangan? Nggak ada. Nggak ada yang suka mati. Nah, gimana nih? Ya Rasulullah, bagaimana dengan benci kematian? Semua kita benci kematian. Beliau berkata, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan demikian. Akan tetapi seorang mukmin itu bila diberi kabar tentang rahmat Allah, ridho dan surganya, maka akan cinta bertemu Allah. Dan Allah cinta bertemu dia. Ya. Allah tunjukkan, inilah rahmat Allah, inilah surga Allah, inilah ridho Allah. Suka apa tidak? Suka ngambil apa tidak? Kalau nggak suka, Allah nggak suka. Kalau suka, Allah suka. Sedang orang kafir bila diberitakan tentang siksa Allah dan murkanya, maka benci bertemu Allah dan Allah benci bertemu dia. Ini akhlak. Ini berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan adab. Jadi adab hamba kepada Allah. Adab hamba kepada Allah, mencintai Allah. Bagaimana mencintai Allah itu? Dengan mencintai rahmat, ridho dan surganya. Pingin untuk menggapai itu, maka dia bekerja keras untuk bisa mewujudkan, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah itu. Dengan cara apa? Mengikuti aturan-aturan atau syariahnya. Nah, itu caranya. Itu kalau kita ingin menggapai rahmat, ridho, dan surga. Jadi cara cinta kepada Allah itu poinnya di 3 itu. Ingin menggapai rahmat, ingin menggapai ridho, ingin menggapai surga. Caranya apa? Berupaya keras untuk melaksanakan syariatnya. Itu saja intinya. Aturan-aturannya. Nggak boleh maling, jangan maling. Itu. Makanan yang halal, makan yang halal. Jangan makan yang sembarang. Susah Ustaz nyari yang halal. Yang haram aja setengah mati. Pokoknya asal dapat duit aja, itu susah. Apalagi pakai dipilah yang halal lagi, susah sekali. No. Upayakan cari yang halal saja. Jangan tergoda dengan yang haram. Tapi yang haram itu gampang Pak Ustaz. Siapa bilang gampang? Enggak. Kalau ketemu KPK, gampang waktu tanda tangan begitu. Tapi begitu ketemu KPK, sengsara. Nggak gampang. Ya, itu akhlak. Jadi upayakan akhlak, adab kita itu seperti akhlak Rasulullah. Dengan cara apa itu? Ini akan mendapatkan rahmat atau tidak? Akan rahmat itu kasih sayang. Akan dikasihi Allah atau akan dibenci Allah? Akan dikasihi Allah atau akan dimurkai Allah? Itu di setiap tindakan di setiap akhlak yang kita ingin lakukan, di setiap adab yang ingin kita ingin melangkah nih. Ini melangkah ini disenangi Allah atau dibenci Allah?
Kalau dibenci, bakal dibenci Allah. Jangan. Jangan jadi, jangan diteruskan. Saya mau melangkah nih. Ini disenangi Allah, dapat rahmat Allah atau dapat murka Allah? Rahmat Allah, teruskan jalan. Melangkah, jangan. Ini dimurkai Allah, enggak jadi, balik. Itulah akhlak. Itulah akhlak. Maka pikirkan dulu akhlak mana yang kita lakukan. Apakah akhlak yang mahmudah atau akhlak yang mazmumah? Dan diri kita punya screeningnya. Diri kita tahu tuh. Ini baik apa jelek nih? Ini baik apa jelek nih? Ada filternya, tahu itu. Cuman kadang tahu tapi pura-pura. Nah ini yang repot. Itu orang yang ngerampok tuh. Tahu nggak kalau ngerampok itu jahat? Kalau nggak tahu, nggak mungkin jam 1 malam. Iya nggak? Iya nggak? Pakai nunggu orang tidur lagi. Kalau tahu itu jebol toko emas tuh. Jebol toko emas itu nggak bener gitu. Itu keliru itu. Nggak mungkin pakai tengok-tengok. Aman nggak? Polisi ada nggak? Ini CCTV-nya ada nggak? Ini nggak mungkin ininya. Jadi waktu ngerampok itu tahu. Cuma hawa nafsunya lebih dominan daripada pengetahuannya tentang halal dan haram itu. Maka disikat juga. Walaupun itu dosa, walaupun itu itu mucikari. Apa mucikari itu? PSK tuh. Tahu nggak kalau PSK itu dosa? Mereka tahu nggak? Tahu. Malah katanya malam-malam sholat tahajud. Sholat tahajud memohon, ya Allah, mudah-mudahan besok lari si Allah. Sholat tahajud coba. Tahu itu, tahu. Cuma dikalahkan oleh nafsunya, oleh egonya, oleh hawa nafsunya. Nah, dorongan hawa nafsu yang kemudian dia tetap melaksanakan kejahatan, itulah akhlak. Tapi yang dilakukan itu adalah akhlak yang mazmum. Saya membedakan itu ya. Maka diwanti-wanti betul, cintailah ketemu Allah. Jangan membenci Allah. Bagaimana caranya? Yaitu ingin agar kita dirahmati Allah, disayang Allah, diridhoi oleh Allah, dan ingin mendapatkan surganya. 3 itu ya, 3. Satu adalah rahmah, yang kedua adalah ridho, ketiga adalah jannah. Jannah, surga. Itu ukurannya. Kalau lawamah yang termasuk Lawamah, laum itu tercela. Sama dengan madmumah. Mazmumah terhina. Lawamah atau al-lawamah itu tercela. Sama. Jangan ini yang diambil. Jangan yang lawamah yang tercela, jangan yang mazmumah terhina. Tapi yang mahmudah, yang dipuji, yang terpuji. Yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil. Al-insan pakai kamil lagi. Manusia apa?
Sempurna. Bagaimana sempurnanya Rasulullah itu? Sempurna dalam berbagai aspeknya. Maka dikatakan sempurna. Umpamanya dalam hal fisiknya, Rasulullah itu fisiknya keren. Walaqad karramna bani Adam. Tuh. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami bawa mereka di daratan, di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami kasih rezeki yang bagus-bagus. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan, kami utamakan mereka dari berbagai banyak makhluk kami dengan berbagai kelebihan. Tafdilah dengan berbagai keutamaan. Jadi fisikalnya Rasulullah itu sempurna, tidak cacat. Hidungnya, telinganya, mulutnya, kakinya lengkap sempurna. Bahkan di kalangan masyarakat Arab ini Rasulullah adalah sosok yang ideal. Postur tubuhnya ganteng, putih, hitam rambutnya, ikal, dan macam-macam. Ada bisa kita pelajari itu, bisa kita pelajari itu di dalam sirah tentang fisik Rasulullah. Bagus. Termasuk keturunannya, fisiknya dari keturunan orang-orang hebat di kalangan bangsa Arab, suku yang disebut dengan Quraisy. Itu suku yang termasuk suku besar. Bangsawan. Dari sisi fisiknya, cacat nggak ada cacat, suaranya lantang, ya, sorot matanya tajam, pokoknya dari sisi ya, itu. Langkah kakinya tegap, kuat, ya. Dari sisi fisiknya. Maka disebut dia sempurna, fisiknya sempurna. Pak Ustadz, tapi akhirnya beliau tua juga lemah. Iyalah. Tapi pada usianya, di usia 20 dengan sahabat-sahabat lain yang di usia 20, dia paling the best. Gitu ya, gambarannya begitu. Di usia 30 dengan sahabat-sahabatnya yang di usia 30 itu dia the best. Dan itu the bestnya tidak hanya di kalangan Arab, tapi seluruh dunia, seluruh manusia. Maka disebut sebagai insan kamil. Dari sisi sosialnya, dari sisi sosialnya, berhubungan dengan kepedulian kepada sesama, ya, berhubungan dengan komunikasi antara satu dengan yang lain. Ada kan orang tuh yang sok jaim itu. Gimana jaim itu? Jaga image. Ya. Apalagi kalau dia sudah punya jabatan, jadi ketua RT gitu. Udah mulai itu. Udah mulai jaim. Gitu. Tapi beliau enggak. Coba, beliau itu rasul. Tapi ngajak seorang kulit hitam, budak, jelek, duduk di sampingnya setiap kali sholat. Di depan. Saf yang depan. Rasul itu. Namanya Bilal bin Rabah. Bangsawan padahal Rasulullah itu. Rasulullah itu keturunan, bukan sekedar keturunan Raden. Kalau di Jawa. Tapi keturunan Bani Quraisy. Itu bangsawan. Tapi duduk satu saf dengan budak. Di saat
Waktu itu masyarakat Arab saat itu, ya Allah, namanya budak itu jauh sana belakang semua. Belakang. Nggak boleh, nggak level. Nah, bukan nggak level, nggak level. Nggak boleh, lewat di depan nggak boleh. Apalagi lewat pintu depan, lewat belakang semua. Di belakang sana. Budak itu nggak dianggap orang, separuh orang. Hina banget, direndahkan. Tapi oleh Rasulullah SAW diangkat sedemikian rupa, bisa duduk bersama-sama. Itu Bilal bin Rabah, sampai terompahnya saja sudah di surga. Apa iya, Ustaz? Masa iya, kan surga belum dihuni orang? Kok terompahnya sudah di surga gitu? Bagaimana? Bilal saja masih hidup waktu itu, masih hidup di Madinah, kok terompahnya ada di surga? Gimana itu maksudnya? Itu menggembirakan Bilal, maksudnya bahwa kamu amal akhlakmu yang bagus itu sampai sandalmu pun itu bisa mengantarkan kamu menuju surga. Itu untuk menggembirakan sang budak loh, dikasih spesial untuk jadi muadzin. Ada lagi Ummi Maktum. Ummi Maktum itu buta, tapi dihormati oleh Rasulullah, disuruh jadi azan subuh. Allah, jadi Rasulullah ini hubungan sosialnya kepada orang yang rendah-rendah itu, kepada orang yang dhaif, yang lemah, yang miskin, yang susah, yang buta, yang budak, yang itu duafa itu justru dideketin, tidak dijauhi. Maka dia sempurna, disebut sebagai manusia sempurna. Kecenderungannya kita tidak. Kalau kita sudah punya duit banyak, nah gitu, apa? Sudah lain gayanya. Semakin menjauhi orang melarat atau semakin dekat kepada orang melarat. Tirulah akhlak punya saya? Oh enggak. Tirulah akhlak Rasulullah. Semakin sampai pada kesuksesan tertentu, justru ingat kepada yang mari. Justru semakin apa? Semakin ada kesuksesan, ada kejayaan, itu semakin mendekat kepada orang yang lemah. Itu Nabi. Huwa ajwadun nas. Dia adalah manusia terbaik dalam hal hubungan sosial. Suka berbagi, suka kepada yang susah, suka kepada anak kecil. Nah, kita kadang kalau sudah tua itu anak kecil ribut sedikit dimarahin, jangan berisik, gandeng katanya. Gandeng. Ya, upayakan seperti Rasulullah SAW. Semakin tua, semakin dekat kepada anak-anak. Semakin kaya, semakin dekat dengan orang fakir. Semakin sukses ke atas, semakin turun ke bawah. Itu Rasulullah itu. Itu Rasulullah itu. Anak kecil, cucunya, beliau jadi imam. Ya kan? Ingat itu. Beliau jadi imam. Itu Hasan Husain, cucunya itu masih anak-anak TK gitu kira-kira. Waktu beliau sujud, naik punggungnya. Naik punggung Rasulullah. Dikira kuda apa gitu kan. Itu baginda Rasulullah tidak bangun. Ditunggu sampai turun dari punggungnya.
Nah, sudah turun, baru beliau hanya. Maka sahabat kan nggak tahu, kok lama sekali sujudnya Rasulullah ini lah, kenapa gitu. Setelah salam ditanya, ya Rasulullah, tadi kenapa waktu sujud kok lama sekali? Dia bilang, ada cucuku nunggangin saya. Nah, maka dia turun dulu, setelah turun saya baru sayang kepada anak kecil. Semakin kita tua, semakin menyayangi yang muda. Semakin kita kaya, semakin menyayangi yang sengsara. Semakin kita apalagi naik pangkat, semakin kita perhatian kepada yang masih lemah. Itu akhlak Rasulullah. Maka Rasulullah dikatakan sebagai manusia yang sempurna dalam hal hubungan sosial. Hubungan sosial. Maka dibelok sebagai sempurna. Dalam hal inteleknya juga. Dalam hal akalnya, IQ-nya. Berapa IQ Rasulullah itu? Einstein katanya 180 gitu. Rasulullah berapa? Wallah alam. Waktu itu belum ada penelitian itu. Tapi pasti Rasulullah itu IQ-nya tinggi, pasti Rasulullah itu cerdas. Maka salah satu sifat Rasulullah itu apa? Fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Nggak mungkin nggak cerdas. Bagaimana ada malaikat Jibril datang menyampaikan 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayo, tirukan. Kita dulu ngapalin Iqra itu berapa lama? Berulang-ulang 10 kali, nggak hafal, 15 kali, nggak hafal. Ini malaikat Jibril sekali itu suruh baca, ikut. Langsung nempel di otaknya. Kalau nggak cerdas, nggak bisa. Maka Rasulullah itu sempurna intelektualnya. Bahkan tidak hanya menghafal, nempel. Ada kan anak-anak kita juga, ya cucu-cucu kita itu TK itu kul huwallahu ahad, hafal, udah nempel di akalnya. Tapi hanya nempel saja, belum bisa menjelaskan. Itu yang disebut dengan tabligh. Rasulullah itu cerdas, bisa menangkap yang dia baca dengan cepat, nempel. Setelah itu bisa menyampaikan. Yang paling susah itu menyampaikannya. Ilmunya sih udah tahu, tapi menjelaskan sampai orang lain itu paham, orang lain nggak tersinggung, orang lain nggak marah, itu menjelaskan tentang cinta kepada orang lain. Coba Rasulullah, gimana caranya? Nyuapin. Belum tentu bapak ibu mau tuh nyuapin orang buta yang membencinya. Bu Ros dibenci di pinggir rumahnya itu, ada orang yang benci ngomel-ngomel gitu. Apaan Bu Ros tuh? Pokoknya jelek-jelek. Terus ini orang ini buta, tapi mulutnya nyinyir. Miskin pula, lagi kelaparan lagi, minta lagi, membenci kok minta. Ibu mau ngambilin nasi sama ayam sama sayur, terus datang ke situ kasih suapin, mau itu? Tendang aja, gitu kan? Orang kok aneh. Rasulullah tidak begitu, menjelaskan tentang cinta tuh. Suapin. Kebencian dibalas dengan kebaikan sampai nanti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali nyadar dia. Nyadar dia. Ya Allah, nyadarnya itu Rasulullah sudah meninggal.
Nah, nyadarnya itu Rasulullah sudah meninggal. Abu Bakar yang gantiin. Dia di pasar, enggak di pinggir rumahnya, enggak. Di pasar. Nah, di pasar dia baca syair gitu. Habis itu ngomong cerita macam-macam. Nah, di antaranya itu membenci sosok yang namanya Muhammad. Nah, tapi ujungnya nanti minta ada kurma, ada makanan, ada apa begitu minta. Yang datang ke situ ngasih makanan tuh Rasulullah. Ngerti bahwa itu Rasulullah setelah meninggal. Yang nyuapin berikutnya itu Abu Bakar. Beda. Kok beda ya ngasihnya nih? Nggak seasik yang kemarin tau. Terus dijelasin, ngerti nggak kamu? Yang nyuapin sebelumnya itu bukan saya, tapi orang lain. Siapa emang? Itulah Muhammad yang kamu benci. Nangis. Hah? Terkaget ya. Nangis, sadar, insaf, masuk Islam. Baru dia masuk Islam. Rasulullah sudah tidak ada. Jadi itu mengajari tentang cinta, tentang sayang. Maka dikatakan sebagai manusia yang intelektualnya. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin dengan cara gimana ya cara menundukkan orang yang kayak begini nih. Nah, caranya gimana nih? Apa saya ke sana di depannya begitu bilang nyinyir dia tentang Muhammad, tahu nggak? Saya ini Muhammad ini. Terus ditempeleng mamanya. Enggak cerdas itu. Enggak cerdas itu, tapi disuapin. Sangat cerdas. Sangat cerdas. Ada lagi peristiwa cerdas itu. Waktu Fathu Mekah. Tahu Fathu Mekah? Fathu Mekah itu tahun ke-10 setelah hijrah. Rasulullah balik dengan rombongan mau haji itu. Dengan ribuan. Mekah itu dikuasai oleh orang namanya Abu Sufyan. Dia belum Islam dan berupaya keras untuk tidak bisa dikuasai Islam. Ini wilayah Mekah ini. Nah, ketika mau Fathu Mekah itu, Abu Sufyan ketakutan karena kekuatannya kira-kira kalah kalau diserbu dari Madinah sana oleh Rasulullah dan sahabatnya. Maka secara diam-diam mengutus utusan, membuat pernyataan, kasih tahu kepada Nabi Muhammad bahwa Abu Sufyan sang raja ini sudah masuk Islam. Kalau Nabi Muhammad itu tidak cerdas, ini si bohong tuh. Itu paling pura-pura aja biar gak diserang. Tetap aja kita harus serang, gitu kan? Tapi Rasulullah cerdas sekali. Apa yang dilakukan? Tidak diserang dalam arti perang, tapi masuk ke dalam dan mengatakan begini, orang-orang, siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk Islam maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Ini kan cerdas sekali nih. Cerdas sekali. Enggak langsung menghajar saja begitu terus merampas mengambil rampasan perang. Tapi sehingga Abu Sufyan tetap memimpin, tetapi sudah menjadi muslim di bawah kekuasaan. Inilah Rasulullah, sosok yang cerdas. Nah, tentang cerdas ini adalah bagaimana menangkap yang dia baca cepat, kemudian bisa menyampaikan dengan benar dan mengambil keputusan dengan benar, tidak asal. Itu tandanya cerdas. Rasulullah juga adalah sosok yang sempurna secara spiritualnya. Hatinya.
spiritualnya, hubungan dengan Allah, kedekatannya kepada Allah. Itu luar biasa itu. Pasti Rasulullah itu masuk surga. Betul? Ya? Nggak ada, Rasulullah itu masih neraka, nggak ada, masih surga. Tapi sudah begitu, masih rajin setiap malam mesti beribadah kepada Allah, masih sholat tahajud berlama-lama. Ngapain udah masuk surga juga? Sampai sahabat tuh heran, karena kakinya bengkak-bengkak, karena kakinya pecah-pecah. Iya, di Madinah kalau musim dingin itu dinginnya luar biasa, dan itu yang nggak kuat kadang kakinya bisa bengkak dan keluar darah, saking dinginnya itu. Rasulullah melakukan itu di musim dingin, di tengah malam, setiap malam bangun. Ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kenapalah engkau masih memaksakan diri untuk bangun malam, berdiri berlama-lama? Nggak kayak kita 4 rakaat cuma 5 menit itu. Sholat tahajud yang bisa setengah jam atau 1 jam dilakukan cuma 10 menit. Selesai tahajud sudah. Kok cepat sekali? Ya bacaannya cepat, sudah hafal. Rasulullah menikmati itu berlama-lama. Rukuknya sepanjang selama waktu dia berdiri membaca surat. Rukuknya, sujudnya juga begitu, berlama-lama menikmati. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau memaksakan diri sampai kakimu bengkak berlama-lama ini? Apa jawaban Rasulullah? Apa aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apa aku nggak boleh untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tentu saja. Jadi melaksanakan ibadah karena bersyukur atas nikmat Allah. Ini spiritnya. Kita kan enggak. Kita kan sholat itu karena diwajibkan. Pengen surga juga. Karena diwajibkan. Bukan karena nikmat. Hati jadi tentram, hati jadi tenang ketika melaksanakan ibadah sholat. Nah, mestinya berupaya begitu. Ketika melaksanakan ibadah sholat itu menikmatinya, maka nggak tergesa-gesa. Itu sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Kita ini masih sebatas kewajiban. Ada adzan, yang penting sudah menunaikan kewajiban. Puasa juga begitu. Yang penting sudah membatalkan puasa. Nggak boleh kok puasa dibatalkan. Nggak jadi puasa dong. Bukan membatalkan puasa. Takjil itu katanya, ayo kita membatalkan puasa, ini sudah adzan nih. Bukan membatalkan puasa. Ya memang sudah berbuka, waktunya berbuka. Karena sudah waktunya. Puasa sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban atau sunnah. Dia akan dapat sunnahnya Senin Kemis. Bukan, emang saya butuh. Kalau saya makan mulu, itu saya nggak nyaman perut saya. Maka saya harus puasa. Puasa sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban saja. Apalagi Senin Kemis. Ya, Senin Kemis kan hanya sunnah saja kok Pak Ustaz. Ngapainlah di. Tapi ada yang saya bahkan albid, puasa bid saya lakukan. Karena saya nyaman. Kalau saya puasa, saya enak. Tapi kalau makan terus tuh kepala jadi mumet-mumet. Jadi malas, jadi ngantuk, jadi apa? Umpamanya. Maka saya tradisikan puasa. Umpamanya. Nah, itu spirit kita, spiritual. Itulah. Penting ini, spirit. Ada puasa, ada sholat,
ada lagi haji, ada lagi umroh, ada lagi sedekah, ya, zakat, infak, sedekah itu melembutkan spirit kita, ya. Nah, ini perlu dilatih. Rasulullah itu spiritnya tinggi sekali karena dilatih itu. Dilatih setiap malam, setiap siang beribadah, puasa. Kalau bahasa Jawanya tirakat. Apa tuh tirakat tuh? Iya, ngurang-ngurangin. Ngurang-ngurangin. Iya, ngurang-ngurangin. Bisa. Saya menghabiskan duit sehari 1 juta bisa. Gitu. Tapi kalau nggak dibutuhkan ngapain? Harus dihambur-hamburkan 1 juta. Kalau bisa hanya 500, kenapa 1 juta? Gitu. Itu tirakat. Kita 1 juta sebulan. Nah, apalagi ini saya bisa ngabisin uang 1 juta sebulan. Kalau hanya 500, kenapa harus 1 juta? Iya. Umpamanya. Saya 500. Tuh. Sehari aja. Ya. Itu namanya tirakat. Itu namanya menghaluskan spiritual. Nah, Rasulullah itu tentang spiritualnya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Maka beliau disebut sebagai al-insan al-kamil, manusia sempurna. Manusia sempurna. Fisiknya sempurna, sosialnya sempurna, akalnya sempurna, spiritualnya, hatinya sempurna. Nah, kita gimana Pak Ustadz kita? Ya, kita berupaya untuk bisa meneladani. Kalau toh tidak bisa sempurna, tidak ada manusia yang sempurna kecuali beliau. Ya, tapi kita berupaya untuk arah sana. Arah sana. Beliau adalah teladan, al-uswa al-hasanah. Uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ya. Saya ada tadaburnya ini. Tadaburnya itu uswah hasanah dalam ragam kegiatan, perkataan dan tindakan. Ya, kata-kata Rasulullah itu teladan. Teladan bagi pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat, umat dan bangsa. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Sosok yang kata-katanya adalah sabda. Ya. Itu hadis-hadis Rasulullah itu. Ya, itu semuanya adalah sabda Rasulullah. Sorot matanya indah, lembut, penuh pesona. Ya. Sehingga orang menyayangi. Orang merindukan untuk bisa dipandang oleh Rasulullah. Pandangan Rasulullah itu menyejukkan. Beda dengan pandangan kita. Kalau pandangan kita semua pada takut, kabur. Ya, karena pandangannya pandangan marah. Ya, bukan pandangan sayang. Gerak tangannya menggetarkan para jumawa. Ya, orang yang yang berupaya untuk melawan, ya. Kasih pada teman, tegas pada lawan. Ya, dalam perang-perang itu Rasulullah ini panutan bagi semua, teladani jejak langkahnya. Oleh karenanya kita harus berupaya untuk meneladani langkahnya, patuhi petunjuknya, teruskan perjuangannya. Ya, kita harus lanjutkan perjuangan. Jadilah teladan kebajikan di setiap tempat dan suasana. Minimal untuk anak-anak kita. Ya, minimal untuk anak-anak kita harus menjadi teladan. Seperti Rasulullah menjadi teladan. Teruskan perjuangannya, jadikan teladan kebajikan di setiap tempat dan suasana. Tebarkan keindahan tanpa membedakan suku dan bangsa.
Ya, jangan menebarkan kebencian, kerinduan. Teladani hingga pupus meninggal dunia. Ya. Sebisa mungkin, sebisa mungkin. Kalau Rasulullah menjadi teladan seluruh alam semesta ini, dunia ini, gitu, ya kita setidaknya bisa untuk minimal untuk anak-anak cucu kita. Ya, minimal. Tapi anak cucu juga nggak ada, ya udah minimal diri sendiri. Nah, kalau ada, ya teladan untuk diri sendiri, ya minimal. Itu aja udah. Kalau nggak bisa, ya teladan untuk diri kita sendiri. Ya. Layaknya paling nggak buat diri sendiri, Pak. Ya. Ya. Ada uswah dalam hal ilmu, dalam hal hikmah, teladan dalam hal menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu ada ajaran Rasulullah SAW melakukan 3 hal, yaitu tilawah, taklim, tazkiyah. Rasulullah itu pengajar, Rasulullah guru, Rasulullah itu dai, Rasulullah itu ustadz, Rasulullah itu guru, Rasulullah itu pengajar, Rasulullah itu mencerahkan, pencerah, sang pencerah. Ya, digambarkan matahari, ya, matahari yang menyinari itu. Nah, dalam hal mengajar, dalam hal mencerahkan, dalam hal urusan ilmu, ya, urusan cahaya, urusan ilmu, hikmah itu, Rasulullah itu melakukan 3. Yang paling sederhana namanya tilawah. 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 Tilawah itu kalau di Al-Quran, membaca Al-Quran dari mulai mengenal huruf hijaiyah itu tilawah. Abasa, jahawaza itu sampai kemudian bisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya tilawah. Nah, itu ilmu penjelasan, ilmu bayani disebut dengan menjawab pertanyaan apa itu. Itu. Wudu, apa itu wudu? Nah, penjelasannya wudu yaitu mengambil air untuk kemudian membersihkan pertama wajah, kemudian setelah itu tangan, setelah itu sampai kaki. Itu namanya ilmu bayani. Nah, ilmu tentang menjawab apa itu, what is that? Apa itu? Ini adalah ini. Wudu adalah ini. Sholat adalah ini. Sholat subuh itu yaitu ini. Ini. Puasa Ramadan itu adalah ini. Itu namanya Rasulullah mengajari itu. Rasulullah mengajari bagaimana wudu. Rasulullah mengajari bagaimana sholat. Rasulullah mengajari bagaimana ini. Ini Rasulullah SAW mulai dari mengajarkan tentang apa itu halal, apa itu haram, apa itu syariah. Itu jelas, itu tilawah. Berikutnya tidak sekedar menjelaskan yang tentang apa. Dalam sehari semalam umat Islam harus melaksanakan sholat sebanyak 5 kali. Selesai sampai di situ? Belum, itu baru tilawah. Nah, diperlukan berikutnya Rasulullah melaksanakan disebut dengan taklim. Taklim dan kemudian tarbiyah. Mendidik, mengajari sampai mendidiknya. Dengan cara apa? Beliau sendiri menjadi di depan mihrab Masjid Nabawi menjadi apa? Imam sholat sepanjang hidupnya.
untuk dirinya sendiri dan ngajarin sahabat-sahabatnya supaya meniru beliau. Coba bayangkan, Rasulullah waktu mengajar, berceramah, jelasin bahwa sholat sehari semalam itu 5 kali. Habis itu besoknya dia nggak pernah ke situ. Kira-kira sholat nggak sahabat-sahabat itu? Kabur. Hanya ceramah saja menjelaskan, terus habis itu ditinggal. Itu baru tilawah. Maka harus diikuti dengan apa? Ta'lim. Mengajar, mendidik. Ta'lim. Iya, nulis bahasa Latin ya. Ta'lim mestinya ini. Ta'lim. Ta'lim. Tarbiyah wa ta'lim. Jadi pendidikan dan pengajaran. Diperlukanlah pendidikan. Diperlukanlah ta'lim yang terus-menerus dilakukan. Maka anak-anak ini haji umpamanya itu kasih manasik tuh. Terus sholat itu setiap duha diajak sholat anak-anak. Zuhur diajak sholat jamaah. Kalau SD, selama SD di Al-Azhar berarti selama 6 tahun mesti ngikutin zuhur berjamaah. Nah, ini taklim. Gak cukup di buku, ada buku tentang sholat, ada diajarkan. Itu tilawah, tapi perlu dididikkan, dipraktekkan. Nah, ujungnya berikutnya adalah ini tazkiyah. Tazkiyah itu mensucikan diri. Yang ini namanya ilmu burhani. Kenapa? Menjawab taklim itu menjawab pertanyaan kenapa? Kenapa sih sholat? Kenapa wudu? Kenapa haji? Kenapa zakat? Kenapa ini? Nah, dijelasin. Karena zakat itu supaya harta itu tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, supaya orang-orang mukmin yang lain, yang miskin, yang fakir juga bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menyantuni orang. Disantuni, penjelasan kenapanya itu, makanya diajarkan dia. Kenapa sih sholat? Nah, karena melaksanakan sholat itu jadi enak, tanha anil fahsyai wal munkar, sehingga kalau mau melakukan jahat gitu, baru saja menghadap Allah, masa sekarang mau nendang orang? Baru saja ketemu Allah, masa sekarang mau mukul orang, mau nyupit orang, mau nyakitin orang? Jangan itu kenapa sholat? Nah, itu deh. Nah, yang ketiga itu tazkiyah, itu menghalus, yaitu ilmu irfani, yaitu ilmu untuk menjawab apa, bagaimana, terus kenapa, kenapa itu yang burhani. Irfan itu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana. Kalau kenapa itu taklimnya. Kenapa? Karena mencegah. Dan bagaimana caranya? Nah, laksanakan aksi. Nah, itu tazkiyah. Dengan aksi itu maka bersihlah hati, maka haluslah budi pekerti, maka semakin sayang, semakin cinta, semakin peduli, begitu seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada tilawah, ada ta'lim, ada tazkiyah. Kita lihat ayatnya. Nah, beliau adalah muallim, ya. Beliau adalah guru. Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiron. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku menjadi pemaksa
dan yang menjerumuskan. Akan tetapi mengutus aku untuk menjadi pengajar yang mempermudah. Menjadi pengajar. Menjadi guru. Ya. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi guru. Jadi umatnya oleh karenanya harus menjadi guru. Entah itu guru yang langsung di sekolah atau yang tidak langsung. Enggak selalu menjadi guru maksudnya guru di sekolah, bukan. Nah, waktu zaman Rasulullah kan enggak ada sekolah Islam Al-Azhar, kan enggak ada. Enggak maksudnya itu selalu jadi guru Al-Azhar gitu, bukan. Tapi mengajari. Mungkin yang diajari anaknya. Mungkin yang diajari suaminya. Ada istri ngajari suami? Ada. Boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Suami jangan ngambek. Enak aja kamu ngajarin saya. Nggak apa-apa. Iya. Istrinya lebih tahu tentang agama. Boleh ngajarin. Guru. Mungkin kepada cucunya. Mungkin ini ya. Jadilah seperti Rasulullah, yaitu menjadi guru. Sang pencerah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bahkan para ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Iya. Wa innal anbiya lam tuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Jadi bukan harta yang ini. Walaupun Nabi Sulaiman kaya raya, ya, tapi yang diwariskan bukan harta benda. Yang dicari kenapa kok nggak harta Sulaiman? Kok yang dicari kok harta karun? Hah? Padahal itu korun itu antek-anteknya Fir'aun. Mestinya yang dicari itu harta Sulaiman. Nah, yang dicari kok harta karun. Ada para nabi yang kaya raya, tapi bukan kaya rayanya yang diperhatikan, tetapi adalah ilmunya, berkaitan dengan ilmunya. Innama warasu al-ilma. Sesungguhnya yang diwariskan itu adalah ilmu. Waman faman akhodahu akhoda bihaddin wafir. Siapa yang mewarisi dengan cara mewarisi ilmu, maka dia mendapatkan mengambil bagian yang besar. Tapi kalau yang diwarisi hanya hartanya, nah, maka bisa sebentar habis. Oleh karenanya warisan itu ada dua. Warisan yang sifatnya harta benda. Yang kedua warisan yang sifatnya ilmu. Nah, tapi kita itu seringkali gontok-gontokannya, kelainya adalah tengkar urusan warisan kursi, warisan lemari, warisan baju almarhum, ribut itu, atau mobilnya almarhum. Ini untuk anak yang pertama, untuk anak yang kedua, untuk anak yang ketiga, untuk anak yang keempat, untuk siapa nih? Ribut tengkar masalah warisan harta. Ya, padahal ada lagi satu warisan, yaitu warisan ilmu. Nah, ilmu ini diwujudkan oleh ayah kita dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk karya. Karyanya itu buku, karyanya itu pendidikan, karyanya itu masjid, karyanya itu apa. Nah, itu perlu diwarisi dan dijaga, jangan sampai rusak atau jangan sampai hilang, jangan sampai hancur, jangan sampai rusak. Ya. Nah, warisan harta dan warisan ilmu ini harus dibuat untuk saling menunjang.
untuk saling jangan dijadikan bahan untuk bertengkar rebutan. Nah, para nabi termasuk Nabi Muhammad meninggalkan warisan dua-duanya, warisan harta juga dan juga warisan ilmu. Tapi yang dominan adalah ilmu. Maka jangan sampai ditinggali ilmu, ditinggali Islam kita ini oleh Nabi Muhammad. Jangan kita bertengkar atas nama Islam. Ada ribut tengkar antara Islam, antar sesama Muslim, Muslim. Gara-gara yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai, masjidnya ditutup akhirnya. Naudzubillah. Jangan ribut gara-gara warisan Rasulullah SAW. Yang satu pakai celana cingkrang, yang satu pakai celana komprang. Ada yang begitu. Yang satu nggak pakai jilbab, yang satu pakai jilbab. Ribut. Orang tuanya karena nggak pakai jilbab dimaki-maki sama anaknya. Ya, oh mama tuh haram, mama itu nggak masuk surga. Oh, dimarah-marahin. Padahal nggak begitu cara dakwah. Ada seorang mahasiswi begitu sampai rumah, nggak boleh disentuh, apalagi dipeluk oleh mamanya. Nah, karena apa? Oh, mama ini belum dibaiat, berarti belum Islam. Oh, padahal sudah sholat dari kecil. Dibilang enggak belum Islam karena gara-gara belum dibaiat. Ya Allah. Nah, ini kok warisan Nabi jadi buat tengkar, buat memisah antara ibu dan anak. Naudzubillah. Jangan. Ya, jangan. Nah, maka kita harus mewarisinya dengan cara apa? Mengajarkan Islam. Supaya tidak, ini warisan ini tidak dibuat pertengkaran, tapi dibuat apa? Persatuan. Justru ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, maka kumpul. Ada yang belum ngaji, ada yang sudah ngaji, kumpul sehingga semuanya tahu. Ini warisan yang paling agung, yaitu al-Islam. Jangan warisan Nabi ini menjadikan kita berkelahi, bertengkar. Tapi dia beda Pak Ustaz. Mazhabnya beda dia. Alirannya dia beda dia. Tapi Islam enggak. Islam ini sudah. Kan enggak ada manusia sempurna. Belum sempurna. Mungkin belum paham. Pelan-pelan lah ngajarinnya. Jangan langsung dibilang kafir dia. Apalagi salah dia. Iya memang sekarang salah, tapi dibenerin lah kalau salah. Sholatnya salah. Orang sholatnya nggak pakai takbir, langsung rukuk dia. Kan salah Pak Ustaz. Iya salah itu ya. Tapi jangan tengkar. Kasih tahu yang benar gini. Baik, karena kita adalah mu'allim, karena kita adalah guru. Ini hadis panjang, saya nggak baca ini. Yang ini aja. Ini, yang 3 hal itu, yaitu surat Al-Jumu'ah, ayat 2. Dialah Muhammad huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. Dialah yang mengutus di kalangan orang-orang yang buta huruf seorang utusan, yaitu Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad itu? Yatslu alaihim ayatihi. Yatslu itulah tilawah, itu yang saya sebut tilawah tadi. Yatslu tilawah. Yatslu alaihim ayatihi. Kemudian wa yuzakkihim, yang disebut dengan tazkiyah tadi. Tazkiyah, mensucikan.
Terus wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim. Ya. Saya singkat dengan 3T. Urusan tentang mengajar, ya, strategi mengajar nih kepada siapa saja, suami, istri, anak-anak, saudara, tetangga, keluarga dan sebagainya, itu jangan lupa 3T. 3T. Tilawah, ta'lim, tazkiyah. Ini ayatnya, ini dalilnya. Rasulullah begitu, Rasulullah itu. Yaitu yatlu alaihim ayatihi, mentilawahkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga ayat-ayat alam raya ini. Itu menjelaskan tentang apa itu, apa ini, apa itu. Apa itu air, dimanfaatkan untuk apa? Oh, untuk bersuci. Bagaimana cara mensucinya? Mensucinya dengan menjelaskan. Kenapa kok pakai air? Kenapa nggak pakai tisu? Menjelaskan itu. Menjelaskannya itu taklim. Terus mempraktekannya namanya tazkiyah. Nggak bisa suci diri kita kalau hanya ngomong doang. Kalau hanya ngerti kepalanya doang. Tapi tidak diikuti dengan tindakan. Nah, tindakan itulah yang akan menghaluskan budi, menghaluskan hati. Yaitu dengan cara apa? Tazkiyah. Ada tilawah, ta'lim, tazkiyah. Itu 3 itu. Maka kepada anak-anak kita, ya, ibu sudah melakukan tilawah, sudah Pak Ustaz, sudah saya jelasin. Subuh itu jam 4. Berapa sekarang? 14. 13. Sampai jam berapa? 6 umpamanya. Jam 6 kurang. Subuh. Tapi dia nggak mau melaksanakannya jam 8. Tilawah lah, jelasin. Tilawah. Habis tilawahnya, taklimkan. Kenapa kok pagi itu? Kenapa kok 2 rakaat? Kenapa ini? Sebutkanlah dengan penjelasan dari Al-Quran, dengan penjelasan hadis Rasulullah, dengan rasio kita ini. Sampai kemudian diikuti. Jangan bangunin doang. Dibangunin saja anaknya, dia tidur lagi. Harus dia juga ikut sholat. Itu tazkiyah itu. Jadi mempraktikkan hanya sekali, tidak sekali, 2 kali, 3 kali seumur hidup. Supaya hatinya jadi bersih, jadi suci. Mana mau membersihkan hati kalau sholatnya hanya sekali, 2 kali, bolong-bolong begitu, nggak bisa. Mesti terus menerus. Praktik, ada praktik. Jadi tilawah itu mengetahui apa itu, ya. Terus taklim itu tahu alasan, argumentasi kenapa, ya. Kemudian kalau tazkiyah itu bagaimana mempraktekannya. Praktekkan supaya jadi bersih. Bagaimana mempraktekannya? Oh gini, rukuknya begini. Dilatih berulang-ulang, akhirnya menjadi terbiasa aksi. Ya, kalau tazkiyah itu arahnya kepada tasawuf. Ya, apa tuh tasawuf itu? Kelembutan hati. Ya. Kalau ta'lim itu arahnya kepada peradaban, intelektual. Membangun, meramaikan dunia, memakmurkan dunia, intelektual. Kalau tilawah itu memahami sesuatu, memahami apa-apa berkaitan dengan ada alam, ada cahaya, ada matahari, ada bulan, ada memahami. Setelah memahami kemudian untuk fungsinya diapakan, untuk apa dan sebagainya. Baik, ini yang penting saya ingin sampaikan ini supaya yang Rasulullah laksanakan ini kita bisa melaksanakan, kita bisa mengikuti. Tapi saya bukan ustadz, tapi saya bukan guru, saya bukan gimana caranya, apa bisa? Bisa.
Bisa, ya nggak usah resmi, nanti anak-anaknya dikumpulkan pakai laptop begitu, pakai ini, nggak usah begitu, nggak usah resmi begitu. Dengerin nih, sini saya ini sekarang guru nih, saya akan mempraktikkan tilawah, taklim, tazkiyah, ikutin, nggak usah begitu resmi, ya nggak usah begitu resmi. Ustadz kan ada kata-kata kayak agama. Ya. Apa itu bisa ditujukan ke kita sebagai orang awam atau khusus untuk Natal? Semua kesimpulan itu hadis Rasulullah ditujukan, hadis Rasulullah ditujukan kepada umatnya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Kemudian setelah itu tidak hanya pinter sendiri, tapi kemudian mengajarkannya. Mengajarkannya apa? Ini 3T tadi. Mengajarkannya dengan ini cara nih ya. Ini cara. Metodologi ini. Metodologi ini. Ya. Belajar tentang ilmu Allah, Al-Quran, habis itu mengajarkan. Kalau ada hadis Rasul itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu, punya ilmu nih, belajar punya ilmu, tanpa diamalkan, tanpa diajarkan lagi, itu sama aja dengan pohon tapi nggak berbuah, nggak ada hasilnya. Maka jadilah ini, belajar dulu, mengetahui apa itu, kenapa dan sebagainya. Setelah tahu, kemudian ajarkan. Ajarkan. Ya. Ada yang lain? Sampai di sini? Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan Pak Ustaz bilang, kalau anak baik pasti melahirkan adab yang baik ya. Sekarang gimana kalau anaknya baik, tapi yang keluar anaknya nggak bagus sih. Umpamanya contohnya secara kasat mata dia bagus gitu, hablum Allahnya bagus, tapi hablum anaknya secara kasat mata kalau itu salah gimana? Ya, ada yang hubungan spiritualnya bagus, ya bagus. Tetapi hubungan sosialnya yang tidak bagus. Itulah manusia. Tidak seperti Rasulullah SAW yang memiliki empat-empatnya hebat semua. Kita kadang yang satu hebat, yang satu nggak hebat. Atau jangan-jangan dari 4 tuh 3-nya nggak hebat semua. Yang hebat cuma 1. Mungkin bahkan ada yang 4-empatnya nggak ada yang hebat, ada juga, itu kan. Dari 4 itu, ya 4-empatnya nggak ada yang hebat. Otaknya, akalnya, ya biasa-biasa bahkan kurang. Hatinya juga marah-marah mulu gitu. Ya. Hubungan sosialnya pelit banget gitu. Apa yang diharap dari itu? Jangan. Nanti dulu, jangan. Ini 4-empatnya nggak ada, Pak Ustadz. Nggak ada hebatnya ini. Tugas kita untuk 3T. Taklim, tilawah, taklim, tazkiyah. Tugas kita. Kalau semuanya sudah kayak Rasulullah, kita nggak dapat kerjaan. Sudah diambil Rasulullah semua, selesai, tamat. Maka ternyata orang-orang ini macam-macam. Hubungan vertikalnya bagus, sosialnya amit-amit. Gitu kan? Maka kitalah datangi supaya bisa bekerja sama dengan kita, ikut sama-sama kegiatan sosial. Diajaklah sama-sama, ayo kita ada agenda nih, bagi-bagi sembako, bapaknya, ayo kita ini ada donasi, donor darah, bapaknya, apalagi beberapa kegiatan dilatih di sini, tazkiyahnya dilatih di tazkiyah. Setelah ditaklim itu penjelasan
kamu ya kalau bagi satu bingkisan sembako tuh manfaatnya banyak banget. Karena banyak loh yang nggak makan, nggak seperti kamu yang kenyang terus, yang ke mall-mall mulu gitu. Itu di situ tuh ada yang ini taklim. Kenapa harus sembako? Ini taklim, jelasin sampai iya ya, saya bisa sebetulnya ngerogoh kantong untuk sembako, tapi kok selama ini enggak ya. Ada muncul kesadaran. Ayo ikut saya ini. Kalau anak-anak kita di Al-Azhar itu dengan kita membuat namanya saung ilmu. Anak-anak kita ajak ke kampung. Nih anak-anaknya orang kaya nih, sekolah nih. Nggak kenal sawah itu apa sih. Melihatnya di laptop saja. Sapi itu kayak apa sih gitu. Orang susah, miskin tuh yang wajahnya kayak apa sih. Nggak tahu gitu. Taunya hanya di lampu merah saja gitu. Diajak ke tempat ada di sana di Bekasi Utara sana kita buat saung ilmu. Berangkat dari pagi gitu berapa 3-4 bis gitu ke sana kampung sana. Di sana ada melihat petani nanam, ada melihat buah tomat atau buah ambil. Habis itu dibawa pulang. Kok jangan dibawa pulang, kasih hadiah dong yang nanam tuh, yang petaninya itu. Terus kilo ditimbang. Oh ini sekilonya berapa umpamanya? Sekilonya 25.000. Jangan kasih 25.000, kasih 40.000, kasih 50.000 lah. Kasihan. Sosial, kepedulian sosial. Itu nikmat itu. Nanamnya gimana cara nanamnya? Tunjukkanlah cara nanamnya. Susah ternyata, kepanasan ternyata. Ini dan lain sebagainya. Ini dijelaskan begitu akhirnya. Oh ternyata berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Akhirnya nanti dia punya kesadaran untuk bahwa hubungan sosial itu nikmat. Pulang bawa terong, pulang bawa cabai, pulang bawa ini. Sampai di rumah kasihkan mamanya, mama, aku punya cabai nih 1 kantong begitu. Saya punya cabai. Dari mana kamu ini? Dari kampung sana di Muara Gembong. Ya, jangan-jangan belum ada yang tahu Muara Gembong. Nah, di mana? Kerawang sana. Muara Gembong sana. Itu taklim kita, tazkiyah kita yang itu tidak boleh putus dalam sehari, terus dilanjutkan lagi begitu sampai ada kesadaran. Akhirnya seimbang. Nah, yang tadinya hanya urusannya itu ke masjid, umroh bolak-balik gitu kan. Umroh bentar-bentar sebulan umroh. Sayang nggak usah dipakai untuk umroh lah. Umroh cukuplah setahun sekali. Yang 9 kali tadi saya bagikan aja lah untuk kepentingan fuqara masakin, untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan ada muncul kesadaran ini. Karena ada apa? Karena ada kita yang ngajarkan ini tentang 3T. Nah, kalau kita melakukan 3T berarti kita termasuk orang yang mewarisi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang bisa kita lakukan. Nah, dalam hal sholat juga, sholat kita hendaknya juga merujuk pada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah minggu depan kita akan masuk lagi beberapa rukun Islam, rukun sholat ya, yang harus kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.